Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anak ibu yang ibu sayangi? Selamat datang di SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Ya, sebelum kita panjang lebar, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fitria Ayu Pratiwi, bisa dipanggil Bu Ayu. Nah, jadi di sini saya adalah salah satu guru SMA Negeri 10 Bandar Lampung, yaitu guru BK-nya. Nah, di dalam SMA 10 ada 5 guru BK dan 1 TU-nya. Salah satunya adalah Bu Ayu. Nah, jadi untuk anak-anak ibu nantinya kalau ketemu di sekolah jangan lupa tegur ya, tegur sapa salam. Ya, di sini ibu akan menyampaikan materi tentang apa itu BK. Nah, BK ini sering disebut-sebut sebagai polisi sekolah. Padahal sesungguhnya BK itu bukan hanya menyelesaikan masalah ataupun polisi sekolah yang ditakuti oleh seluruh banyak siswa lainnya. Ya, kenapa ibu bisa bilang seperti itu? Karena BK itu adalah ibu dari setiap apa? Setiap pelajaran. Kenapa ibu bisa bilang seperti itu? Karena kami konselor atau guru BK-nya adalah teman ataupun sahabat tempat kalian sharing nantinya, tempat kalian menyampaikan keluh kesah ataupun tempat kalian untuk mengadu. Sebab itulah kenapa BK disebut sebagai ibu dari setiap pelajaran. Nah, jadi untuk kalian nantinya anak-anak ibu yang mungkin ibu yang akan membimbing kalian selama 1 tahun ini, nanti kalian harus bisa dan harus sangat terbuka dengan ibu. Kenapa ibu bisa bilang seperti itu? Karena jika anak ibu tidak terbuka dengan saya, bagaimana kita dapat menjalin tali silaturahmi ataupun bisa saling terbuka dan saling sharing tentang masalah. Nah, jadi di sini ibu akan menyampaikan di pertemuan pertama ini ibu akan menyampaikan materi tentang BK. Sebelum itu ibu akan menyampaikan bahwasanya di SMA 10 kita memiliki ruangan BK yang memiliki fasilitas. Yang pertama ada ruang konseling individu. Nah, ruang konseling individu itu apa sih? Ruang konseling individu itu adalah suatu ruangan yang mana nantinya jika kalian ingin menyampaikan permasalahan kalian ataupun menceritakan keluh kesah kalian, kita akan melakukan konseling yang tatap muka yang dilakukan hanya saya dan kalian nantinya. Nah, jadi tatap mukanya kita konseling individual, jadi seorang diri. Nanti yang akan didampingi oleh konselornya. Selain itu, kita juga memiliki ruangan konseling kelompok, yang mana konseling kelompok itu adalah bersama-sama, beramai-ramai. Jadi semacam seperti musyawarah untuk menyelesaikan masalahnya. Dan nanti akan saya dampingi juga. Nah, mungkin nih dari tadi kalian akan bertanya-tanya, sebenarnya Bu Ayu ini menjelaskan konselor. Apa sih konselor itu? Ya, konselor itu adalah guru BK-nya. Sedangkan konseli itu adalah peserta didiknya. Dan konseling mungkin kalian belum paham, konseling itu adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh konselor kepada konselinya. Jadi nanti untuk anak-anak ibu, kalau seandainya sudah banyak mendengar kata konseling, konselor, dan konseli masih belum paham, kebangetan ya, karena kan ibu sudah menjelaskan sebelumnya. Oke, untuk anak-anak ibu, materinya akan kita lanjut di slide pertama. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu BK. Pengertian BK. Bimbingan dan konseling atau yang sering disebut BK adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialami oleh konselinya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, konselor itu adalah guru BK-nya, konseli itu adalah peserta didiknya, dan konseling itu adalah proses penyelesaian masalahnya. Sedangkan bimbingan adalah proses pencegahan masalahnya. Jadi nanti untuk anak-anak ibu harus paham dan harus tahu apa itu konselor, apa itu konseli, dan apa itu konseling, juga apa itu bimbingan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan BK.
Di dalam BK ada dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan umum, yang kedua ada tujuan khusus. Yang mana tujuan umum yaitu membantu individu mengembangkan secara optimal tentang bakat, minat, latar belakang, pendidikan, status sosial, dan ekonominya. Sebab ada kemungkinan siswa yang belum mampu mengenal hakikat dirinya mengalami hambatan dalam ranah perkembangan diri. Sebaliknya, jika siswa sudah mampu mengenali hakikat dirinya, mereka akan mampu dan mudah untuk mengembangkan potensi dan bakat minat dalam diri mereka. Sedangkan yang tujuan khususnya adalah dikaitkan secara langsung dengan permasalahan yang dialami oleh individu, dan tujuan umum yang sudah ada di antaranya mampu menyesuaikan diri, mampu menyelesaikan masalah, mengembangkan life skill, mengembangkan sifat positif, memiliki rasa tanggung jawab, merencanakan masa depan, dan mampu mencapai tugas perkembangan dan mampu meraih life welfare. Namun yang membedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus yaitu adalah tujuan umum bersifat valid atau tetap, sedangkan tujuan khusus masih dalam berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya adalah fungsi BK. Yang mana fungsi BK adalah yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pencegahan, yang ketiga fungsi pengetasan, dan yang keempat ada fungsi pemeliharaan, yang kelima ada fungsi pengembangan. Di sini Ibu akan menyampaikan satu persatu dan menjelaskan satu persatu. Yang pertama fungsi pemahaman. Pemahaman diri adalah tahapan awal yang terus dibangun oleh seorang konselor kepada peserta didiknya. Pemahaman ini tidak hanya sebatas kepada dirinya saja, namun dalam pengembangan melingkupi lingkungan tempat peserta didik bermain dan belajar. Setelah peserta didik mengenal bentuk atau lingkungannya, sangat tidak menutup kemungkinan jika perkembangan diri akan lebih cepat dan efektif. Nah, jadi nantinya untuk kalian pemahaman diri atau pencegahan diri adalah dari dampak negatif adalah langkah kedua setelah peserta didik mampu memahami lingkungan tempat dia bersosial di setiap harinya. Jadi maksud dari pencegahan ini adalah pencegahan terkenanya dampak negatif yang ada dalam lingkungan sosial peserta didiknya. Nah, jadi yang nomor 2 fungsi pencegahan ini adalah pencegahan dalam dampak negatif yang ada dalam lingkungan sosial peserta didik. Pencegahan sudah pasti dilakukan oleh orang tua peserta didik dan juga oleh guru-guru maupun di sekolah maupun di rumah. Namun pencegahan tidak akan maksimal apabila tidak didukung oleh pencegahan yang timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Maka dari itu sangatlah perlu kerjasama antara peserta didik, terus guru BK-nya, guru-guru di sekolah maupun orang tuanya yang ada di dalam rumah. Nah, setelah itu timbulnya pemahaman diri serta sinergi antara orang tua dan peserta didik dalam melakukan pencegahan dampak negatif lingkungan, barulah seorang guru BK ataupun konselor melakukan pemeliharaan terhadap bakat dan keterampilan peserta didik serta melakukan pengembangan kepada bakat-bakat tersebut. Karena bukan suatu yang tidak mungkin apabila bakat serta keterampilan peserta didik hilang begitu saja yang disebabkan infeksi dampak buruk yang ada di dalam ranah sosial mereka. Selanjutnya fungsi pemeliharaan yaitu perspektif, dan fungsi pengembangan adalah development, yang mana seorang konselinya mengembangkan bakat minatnya. Ya, selanjutnya ada 12 asas BK, yang mana yang pertama asas kerahasiaan atau rahasia yang menuntut dirahasiakan segala data dan keterangan tentang peserta didiknya yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga data secara rahasia keterangan itu sehingga benar-benar rahasia dan terjamin. Jadi untuk anak-anak ibu jangan takut rahasianya dibocorkan, karena kami harus memiliki asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yang mana asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa dan klien dan atau peserta didiknya, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan sukarela memberikan masalahnya kepada guru pembimbingnya. Jadi untuk anak-anak ibu harus sukarela memberikan masalah dan bercerita kepada
konselornya atau kepada guru pembimbingnya. Yang selanjutnya adalah asas keterbukaan, di mana bimbingan dan konseling yang efisien harus berlangsung dalam suasana keterbukaan kepada konselornya, yaitu sifat terbuka. Keterbukaan yang bersekadar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar ataupun memiliki hal-hal yang lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan, bersedia membuka diri untuk berkepentingan memecahkan suatu masalah. Nah, yang selanjutnya adalah asas kekinian, yang mana di dalam asas ini adalah masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami. Jadi masalahnya itu yang sedang dirasakan, bukan yang masa lampau ataupun masa yang akan datang. Jadi asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia juga harus mendahulukan kepentingan konselinya daripada kepentingan yang lainnya. Sedangkan yang nomor 5 adalah asas kemandirian, yaitu dalam memberikan layanan bimbingan hendaknya selalu menghidupkan kemandirian pada diri yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi ketergantungan kepada orang lain, khususnya kepada konselornya. Jadi nanti untuk anak-anak ibu itu harus memiliki asas kemandirian. Paham? Oke, selanjutnya adalah asas kegiatan, yang mana usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingannya, maka hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Sedangkan yang ketujuh ada asas kedinamisan, yang mana usaha atau layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing atau perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal yang bersifat monoton, atau melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaharuan sesuatu yang lebih maju lagi. Selanjutnya ada asas keterpaduan, yang mana layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi maupun keadaannya, tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan suatu masalah. Jadi antara konselor dan konselingnya harus ada keterpaduan. Yang selanjutnya adalah asas kenormatifan, yaitu usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum dan negara, norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ke-10 ada asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematis dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan yang secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Yang selanjutnya ada yang asas alih tangan kasus, di mana asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini atau konselor dapat mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas yang lebih ahlinya. Contohnya nih, apabila anak-anak ibu nantinya ada permasalahan yang sudah tidak mampu lagi ibu sampaikan ataupun ibu cegah ataupun ibu kita selesaikan masalahnya, maka ibu akan memberikan alih tangan kasus kepada yang lebih ahlinya, contohnya seperti polisi ataupun kepala sekolah dan lain-lainnya. Sedangkan yang nomor 12 ada asas tutwuri handayani, yang mana ini adalah menunjukkan suasana umum yang hendak tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan bimbingannya. Jadi tutwuri handayani itu adalah suatu konselor dan konselingnya dalam ranah pendidikan. Jadi konselor itu adalah psikologi dalam bentuk pendidikan atau di sekolah. Jadi itu adalah 12 asas bimbingan dan konseling. Ya, selanjutnya ada prinsip-prinsip BK, yang mana prinsip-prinsip BK itu ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang mana prinsip umum adalah bimbingan berhubungan dengan kepribadian individu yang unik dan ruwet. Sedangkan yang B-nya adalah perlu dipahami perbedaan antara individu, dan yang C-nya berpusat pada
individu yang dibimbing. Dan yang D adalah asas alih tangan. Yang E identifikasi kebutuhan individu. Bimbingan harus bersifat fleksibel, asas keahlian dan penilaian yang teratur. Sedangkan prinsip-prinsip khususnya adalah prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sarana layanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan, dan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelaksanaan layanan. Demikianlah penjelasan singkat pada pertemuan pertama ini, sekaligus perkenalan antara kalian dengan saya. Jadi nantinya kalau ketemu di sekolah ataupun di luar sana harus tegur sapa salam ya nak ya. Ibu selaku guru BK kalian berharap untuk semua anak-anak ibu nantinya dapat bekerja sama dalam mencapai pendidikan yang optimal dan berkarakter. Walaupun sekarang lagi masa pandemi COVID-19 ini, kita berdoa sama-sama. Walaupun kita melakukan bimbingan belajarnya secara daring atau online, semoga tetap semaksimal mungkin dan kalian pun semaksimal mungkin pula dalam belajarnya. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.